Shalom, selamat pagi kepada semua di sini. Terima kasih kerana dapat datang beribadah dan berbakti di Gereja Emmanuel di rumah masing-masing. Dan pastor berharap bahawa pagi hari ini adalah satu pagi di mana kita boleh bukan sekadar merasa kehadiran Tuhan, tetapi memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam penyembahan kami, pujian kami, dan juga memberi yang terbaik untuk menikmati firman Allah pada pagi hari ini. Ya, sebelum itu saya rasa kita sudah melihat satu ambience yang baru, ya, di mana kita ada lampu-lampu baru kerana ini adalah satu persediaan. Satu persediaan di mana sebenarnya kita boleh merasa bahawa era baru kebaktian pada pagi hari ini akan berterusan begini, ya. Itu sebabnya bagi kita mesti menyediakan sesuatu yang terbaik. Itu sebabnya sekarang ini tiap-tiap kami di sini boleh melihat wajah kita masing-masing. Wajah senyuman kita, wajah serius kita, wajah yang serius kepada Tuhan. Dan bagi pastor-pastor mau mendorong tiap-tiap di sini dengan apa yang Yesus katakan tentang kebaktian. Kerana ini adalah satu musim di mana kita akan menjadi lebih tidak peka di dalam kebaktian kita. We will treat our service like nothing. Kerana kita mengadakan Zoom, kita tidak boleh melihat siapa yang akan menyembah Tuhan, siapa yang akan tidur dan hanya melihat dalam online, secara online. Tetapi hari Ahad sebenarnya adalah hari di mana kita mesti berjumpa dengan Tuhan. We need to meet God on Sunday, ya. Seperti Yesus, di mana kita tahu bahawa Dia rindu kepada pergi beribadah di sini kok. Dan Dia tidak pernah melepaskan peluang untuk mendengar firman Tuhan, memberi pujian kepada Tuhan di sini kok. Itu sebabnya kita ini janganlah leka tentang menyembah Tuhan, beribadah dan berbakti pada hari Ahad, masa musim ini. Dan juga kisah para rasul mengatakan bahawa jemaat yang baru, ya, mereka bila Pentekoste, hari Pentekoste datang, di mana mereka telah dibaptiskan dengan Roh Kudus. Di mana mereka? Mereka sebenarnya di hadirat Tuhan, di baik Allah, di ruangan baik Allah, di mana kita tahu mereka telah dijamah dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dengan itu saudara-saudara yang kukasihi, ya, yang mendengar dan juga yang melihat dari online pada pagi hari ini, pastor menyarankan dan pastor mendorong tiap-tiap di sini, jangan lepaskan peluang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jangan lepaskan untuk mendekati dan merasa kehadiran Tuhan dalam kehidupan anda, ya. Dan kita tahu bahawa sebenarnya itu adalah satu masa. Ini bukan khotbah, tetapi dari hati pastor, bahawa kita mesti serius kepada Tuhan. Kita mesti menghormati Tuhan. We need to have a reverence upon the presence of God dalam kehidupan kita, ya. Itu sebabnya marilah kita bersukacita, bersorak-sorai untuk menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap tubuhmu di hadapan Tuhan. Love God with all your heart. Mengasihilah Tuhan dengan sepenuh hatimu, dengan menyembah Dia pada pagi hari ini. Haleluya. Dan hari ini juga kita akan berdoa kepada mereka yang telah dikuarantinkan. Kita tahu bahawa saudari Mecho dengan saudari Lydia sekarang dikuarantinkan bukan kerana mereka mengidap COVID-19, tetapi kerana kawasan mereka dalam PKPD, ya. Itu sebabnya mereka dikuarantinkan. Dengan itu mari kita berdoa untuk mereka dan juga berdoa kepada semua keluarga-keluarga Emmanuel, semua yang mendengar
daripada jemaat lain mendengar bahawa berkat doa pada pagi hari ini akan memberi satu perlindungan dalam kehidupanmu dan keluargamu. Allah Bapa yang kami mengasihi, terima kasih di dalam nama Yesus bahawa kami boleh berdoa Bapa, berdoa untuk pribadi kami, berdoa untuk keluarga kami Bapa. Sekarang ini kami berdoa supaya semoga saudari Mecho dan Lydia baik-baik dan sihat-sihat sahaja pada pagi hari ini. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami sebagai satu keluarga Allah akan menjadi baik Bapa. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwa kami baik-baik sahaja. Dan kami sangat bersuka cita kerana kami dapat datang ke hadirat-Mu. Kami dapat memberi Bapa yang terbaik kepadamu dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Bapa, bahwa kehidupan kami penuh dengan kebenaran-Mu. Sebab memang Engkau hidup dalam kebenaran Bapa. Kami amat bersuka cita Bapa bahwa kami dapat datang pada pagi hari ini. Berkatilah kebaktian kami Bapa. Berkenanlah kebaktian kami. Datanglah dan jamah kami dengan kuasa dan urapan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita beri tepukan kepada Tuhan. Amen. Dan saudara Kim akan melayani kami dalam penyembahan pujian. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Pastor Ezra untuk kata-kata dorongannya dan juga firman yang telah disampaikan. Saya percaya apapun musim hidup kita, marilah kita terus menyembah, marilah kita terus memuji Tuhan. Tidak kira apapun situasi sekarang, kita percaya bahwa di dalam penyembahan, di dalam pujian ini adalah membawa kita satu pembaharuan di dalam iman maupun di dalam cara kita hidup. Mari kita terus bangkit, mari kita terus serukan nama Yesus karena namanya yang berkuasa di dalam bumi ini. Haleluya, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, bangkit serukan namanya. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala.
kuasanya. Sekali lagi kita katakan bangkit. Serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, mari kita beri tepukan kepada Tuhan kita. Haleluya, thank you Jesus. Oh, mari kita katakan, mari kita terus puji Dia karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekali lagi kita katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekali lagi kita akan berhenti. Ya, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selain, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Hidup beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri tepukan kepada Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Bukura Baba. Haleluya. Kami mau sembah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya.
masuk ke dalam penyembahan. Mari kita masuk, mari kita terus menyembah Dia, karena ada yang layak ditinggikan, karena ada yang layak diagungkan. Bapa, kami datang kepadamu, kami menyembah-Mu di sini Tuhan, karena Engkau yang layak disembah Yesus, karena Engkau yang layak. Kami mau nyanyikan, kami mau nyanyikan, haleluya. Haleluya, haleluya, kami sembah. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah
layak disembah. Oh, kita tahu Tuhan, hanya Engkau kekuatan hidup kami, hanya di dalam-Mu Yesus. Mari kita terus menyembah Dia dengan puji Allahku ini, menyembah hati, kekuatan di hidup. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Seru berharap dalam Yesus. Nyatakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Lebih bersungguh lagi, kekuatan hanya kita dapat temukan di dalam Dia. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Katakan berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Hanya di dalam-Mu Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Kau sanggup pulihkan. Mari kita sembah Dia, karena di dalam Dia ada kebenaran, ada kekuatan. Kita serahkan hidup Dia ke dalam tangan Dia. Apapun musim hidup kita, marilah kita terus menyembah Dia. Sekali lagi kita katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Lebih bersungguh lagi ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Oh, shandarara. Haleluya. Oh, shandarara. Oh, shandarara. Thank you, Jesus. Oh. Allah Bapa yang kami mengasihi, terima kasih kerana pemberkatan yang indah di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus bahwa Engkau terus melakukan sesuatu di dalam jiwa kami, di dalam roh kami. Dalam nama Yesus. Dan semua orang berkata, Amen. Amen. Mari Haleluya. kita beri tepukan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Kim yang pertama kali melayani dalam penyembah pujian. Mari kita beri tepukan kepadanya. Dan juga Erwin. Okey, selamat pagi sekali lagi bagi mereka yang di online. Hari ini ialah satu hari di mana kita terpaksa membuat apa yang dikatakan Premier, ya, YouTube Premier, kerana pagi hari ini tadi tidak ada electricity. Itu sebabnya dalam zaman moden itu di mana banyak keperluan-keperluan menjadi asas, ya, seperti elektrika, seperti handphone, smart handphone, sekarang menjadi keperluan asas, ya. Itu adalah apa yang dikatakan movement, penggerakan dalam kehidupan kita dalam zaman moden ini. Tapi yang penting sekali, apapun penggerakan zaman moden ini, yang terpenting sekali begini. Saudara-saudari masih mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada satu pengkhotbah yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, di mana kita tahu bahawa sebenarnya Pastor Albert Law sebenarnya akan datang untuk menjadi executive pastor di Emmanuel, tetapi kerana zaman MCO ini dia tidak boleh terbang, dari Kuala Lumpur ke KK, ya. Itu sebabnya bagi kita di sini mari kita membuka hati kita, ya, untuk dilayani dengan firman Tuhan oleh
muka yang paling handsome sekali di gereja. Dulu muka yang paling handsome ialah pastor. Sekarang muka yang paling handsome ialah Pastor Ebert. Mari kita beri tepukan kepada Pastor Ebert. Okey, dipersilakan Pastor Ebert. Selamat pagi ya, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Kita bersaudara ke dalam Kristus, kita seiman ya. Dan puji Tuhan kerana pagi ini saya mau terima kasih kepada pertama sekali kepada Tuhan Yesus Kristus kerana memberi peluang ini berkhotbah di hadapan saudara-saudari seiman. Dan saya juga mau terima kasih kepada Pastor Ezra yang juga memberi satu peluang untuk saya ya, kerana kesudiannya memberi masa ini, peluang ini tersebut, dan juga Gereja Immanuel, para pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat ya. Terima kasih kepada saudara-saudari dan juga para pemimpin dan Pastor Ezra. Ya, ini kali pertama ya saudara-saudari saya berkhotbah di Gereja Immanuel Kebaktian Bahasa Melayu ya. Dan ini kerana ini kali pertama, oleh itu saya mau mengambil peluang ini juga untuk memperkenalkan diri saya ya. Bolehkah? Kalau orang Indonesia bilang bisakah? Okey. So pelayanan saya sebagai seorang pastor sudah melebihi ya 30 tahun. Lebih daripada 30 tahun. Dan pelayanan saya biasanya tertumpu kepada kebaktian bahasa Inggeris, bahasa Mandarin ya. Dan juga saya berkhotbah di kebaktian Hokkien ya, Hokkien ya, kalau di Hokkien. Dan sekali saya masih ingat apabila saya berkhotbah di kebaktian bahasa Malaysia, itu pun sudah 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Bukan lama sangat ya, bukan lama sangat. Oleh itu kalau saya punya bahasa ini mungkin ada tercampur-campur bahasa Inggeris, bahasa Mandarin ya, maaf ya, maaf. Okey, tapi kita seiman dalam keluarga Kristus. Amin, haleluya saudara-saudari. Saya dilahirkan di Pulau Pinang dan sekarang menetap di Kajang, Selangor. Ya. Dan pagi ini saudara-saudari, saya begitu sukacita, begitu riang sekali kerana saya boleh mendapat peluang ini untuk memberitakan sedikit sebanyak firman Tuhan. Dan saya berharap dan saya juga berdoa agar firman Tuhan ini tetap ya melengkapi saudara-saudari seiman saya. Oleh itu pagi ini saya mau semua orang, mari kita fokus, mari kita tumpukan perhatian kepada buku Yeremia. Buku Yeremia bab yang ke-20. Bab yang ke-20 saya akan membaca di sini. Kalau boleh saudara-saudari, kalau kamu di rumah tengok skrin sendiri, sebab kita ini semua orang sudah online ya, online. Dan kalau boleh ya buka Alkitab ataupun firman Tuhan di rumah masing-masing, ataupun tengok saja di skrin komputer ya. Oleh itu saya mau saudara-saudari sila buka kepada buku Yeremia bab 20 ayat yang ke-7. Kita akan baca ayat ke-7 sampai ke-13. Ya. Okey. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13.
Buku Yeremia bab 20. Di sini berkata, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Dibujuk maksudnya kalau ini bahasa Indonesia ya. Bujuknya maksud dia macam ditipulah ataupun dipengaruhi. Ya, dipengaruhi. Okey. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menunduk aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cumuh bagiku sepanjang hari. Okay. Tetapi aku berfikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlela-lela untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ayat ke-10. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala, bukan dating ya. Ya, dari segala jurusan adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Sebab semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandang jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lama tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Ayat yang ke-13. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudari, mari kita mendudukkan kepala kita dan kita menutup mata kita. Mari kita fokus kepada doa ini ya Tuhan. Mari. Bapa di dalam syurga, kami terima kasih. Kita bersyukur kerana pagi ini kami dapat datang bersama-sama. Walaupun kita berkumpul di tempat-tempat masing, di rumah-rumah berlainan, tetapi pada pagi ini hanya inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu akan berkata-kata di dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah firman Engkau yang akan melengkapi pikiran kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan dan juga diajar oleh Roh Kudus ya Tuhan untuk kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih kerana Engkau telah mendengar doa kami ya Tuhan. Kerana Engkau telah mendengar seruan kami ya Tuhan pada pagi ini. Kami mau merendahkan diri kami. Kami mau menyembah Yesus, nama Tuhan Yesus saja ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus ditinggi-tinggikan. Inilah doa kami. Terimalah doa kami ya Tuhan untuk pagi ini. Dan biarlah kami diajar oleh Roh Kudus. Dan biarlah firman-Mu memimpin setiap langkah-langkah kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita berkata, amin, amin. Ya, Yeremia. Yeremia, dia seperti kebanyakan orang, termasuk saudara-saudari, termasuk saya, yang kita pernah diuji dan juga berhadapan pelbagai masalah. Betul tak, saudara-saudari? Ya, kita pernah diuji, kita pernah dikecewakan, kita pernah berkecil hati, kita begitu kadang-kadang kita ditertawakan oleh orang-orang. Tetapi apapun saudara-saudari, inilah yang pernah dihadapi oleh seorang hamba Tuhan, kita boleh katakan, seorang rasul, seorang prophet, ya, yaitu Yeremia. Dan Yeremia pernah dicaci, pernah dimaki, pernah dilukai, pernah dimarahi, ditertawakan oleh orang ramai. Ya, semasa pelayanan dia pada masa itu. Oleh itu tak heranlah ya, hamba Tuhan ini begitu kecewa sekali sampai menyatakan bahawa Tuhan telah memujuk itu menipu. So kadang-kadang ini pikirannya sudah menjadi negatif, ya, dia sudah begitu kecewa, dia tidak heran. Kadang-kadang kehidupan begini juga pernah kita melalui, ya. Betul tak, saudara-saudari? Kita pernah disedihkan, kita pernah dilukai. Kita pernah dikecewakan oleh orang lain ataupun keadaan, ya, ataupun macam-macam. So Yeremia adalah seperti kita. Dia dilukai. Tetapi Yeremia sudah lupa kerana dia dalam ayat yang ke-7 yang kita sudah bacakan, di sini ada satu perkataan, yaitu saya ingin mengingatkan ataupun saya sudah sebut baru-baru, ya, yaitu membujuk ini. Membujuk ini dia berkata, sebab ini Yeremia ini sudah begitu kecewa sekali, dan dia berkata Tuhan membujuk, Tuhan menipu. Ya. So oleh itu Yeremia dia sudah lupa satu hal, di mana saya mau tunjukkan di dalam skrin ini, yaitu Yeremia bab 1 ayat yang ke-19 ini, di mana Tuhan pernah berkata, pernah mengingatkan dia, ya, semasa pelayanan ini ataupun selama kehidupannya ini. Nah, inilah dikatakan oleh Tuhan kepada ini Yeremia. Apa dikatakan ayat yang ke-19 ini? Di sini bersebut, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau. Amin. Sebab aku menyertai engkau. Siapa yang menyertai engkau? Yaitu Tuhan. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan berkata-kata. Saya pasti pada pagi ini, ya Tuhan, pada pagi ini juga saudara-saudari seiman, berbagai-bagai kita menghadapi masalah ini, masalah yang besar, masalah yang remeh, begitu banyak sekali. Kadang-kadang pikiran kita juga dipengaruhi, kadang-kadang iman kita juga dipengaruhi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu memang gagal, memang betul, memang amin.
Di sini berkata, Tuhan sudah berkata kepada Yeremia, mereka akan memerangi, engkau akan menghadapi berbagai masalah. Ya, itu di bab yang pertama ini. Ya, saudara-saudari, iya, memang betul. Tuhan mengutus, Tuhan memanggil Yeremia. Memang betul. Memberitakan, kita boleh katakan firman Tuhan ataupun kata-kata Tuhan kepada orang ramai pada masa itu. Memang betul. Ya. Tapi satu hal kita harus mengingati. Satu hal tidak boleh ya kita melupakan, yaitu Tuhan tidak menipu kita. Amin. Ya, tidak menipu kita. Tetapi kesian sekali Yeremia apabila dia melayani Tuhan pada masa itu, ya, keadaan bukanlah seperti keadaan yang baik. Boleh katakan pada masa itu orang ramai, mereka tidak mau mendengar Yeremia. Ya, Yeremia berkhotbah dengan bersungguh-sungguh, begitu hebat sekali. Tetapi Yeremia ini dia telah ditertawakan. Ya, ditertawakan. Begitu negatif sekali ya. Dan dicaci, dimaki. Tapi kesian sekali, orang ramai mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan, apa yang diserukan oleh Yeremia, yaitu firman Tuhan. Orang ramai tidak mau mendengar. Kesian sekali. Saudara-saudari, kehidupan kita sebagai seorang Kristen, ya, sebagai seorang pengikut Yesus Kristus, kita juga pernah kecewa. Pernah tak? Ya, pernah kecewa tak, saudara-saudari? Ataupun tidak? Pernah kan? Kita pernah dikecewakan oleh keadaan, oleh orang, kata-kata orang. Ya, saya juga pernah. Oh, berbagai-bagai. Ya, berbagai-bagai. Semua orang, ya, mesti ya melalui rintangan tersebut. So, oleh itu, saya di sini saya mau mengalahkan ataupun saya mau saudara-saudari, mari kita bersama-sama belajar dan kita harus dilengkapi, dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, saudara-saudari sudah bersiap sedia ya? Get ready ya? Sudah bersiap sedia. Mari kita dengar apakah yang dikatakan oleh Yeremia ini, apakah yang dikatakan firman Tuhan ini, dan ini boleh diimplikasi ya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk besok, untuk hari yang akan datang. Ya, ini adalah satu ya kekuasaan, satu power ya, kekuatan untuk iman kita ini. Mari kita bersiap sedia, mari kita diajar oleh Roh Kudus. Mari ya kita bersiap sedia. Oleh itu, lihat kepada you punya screen, yaitu nomor 1. Apa yang kita belajar? Nomor 1, berjujurlah dengan Tuhan. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini. Beritahu Tuhan apa sahaja perasaan engkau. Beritahu saja. Maupun hari ini kamu sedih, maupun hari ini kamu begitu marah sekali kepada tidak tahu siapalah, ya, begitu kecewa sekali, ya, saudara-saudari seiman, tidak salah ya, tidak salah kalau kita secara jujur kita meluahkan perasaan kita, kita berdamping dengan Tuhan, yaitu Bapa di surga. Amin. Ya, tidak salah. Tidak salah kalau kita menangis di depan Tuhan. Kalau kita begitu
tertanya-tanya apakah keadaan ini. Ya, tidak salah, tidak salah. Oh, apa yang dikatakan di 1 Korintus? Apa yang dikatakan di 1 Korintus bab yang ke-15 ayat yang ke-58 ini? Ya, di sini berbunyi, karena itu, saudara-saudaraku yang kukasih, berdirilah teguh. Berdiri. Ya, berdirilah teguh. Ya, bukan itu saja, jangan goyah. Oh, jangan kerana pandemik ini, jangan kerana COVID-19 ini kita sudah tergoyah-goyah. Iman ini kita sudah mundur ya. Dan giatlah begitu. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan berhenti di situ. Terus maju. Saudara-saudari, dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Maksudnya apa di sini ya Tuhan? Ya saudara-saudari, apa maksudnya di sini? Tuhan pasti gembira kalau kita dengan senang hati, ya kita boleh meluarkan ya perasaan kita ini, perasaan sedih, marah, happy, ya. Tuhan tidak akan berkata, saudara, ataupun saudari, semalam saya sudah merintih. Hari ini menangis lagi. Tuhan tidak akan berkata, hang ni tak berguna betul. Ya, asyik kecewa saja. No. Tidak. Tuhan yang kita melayani, Tuhan yang kita percayai tidak akan berkata sedemikian kepada kita. Kalau kita meluarkan perasaan kita ini, ya, sebab Tuhan adalah Tuhan yang gentleman, ya. Kau faham maksud gentleman tak? Itulah Tuhan kita, gentleman, ya. So oleh itu, kalau kita sudah berdosa, kita minta ampun. Kita minta ampun daripada Tuhan. Ya, Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan pasti mengampuni kita. Dan Yeremia, ya kita balik kepada ini orang, ya ini pelayan Tuhan. Yeremia ingat dia adalah orang yang sudah gagal, ya tidak berjaya. Dan pelayanan dia sudah gagal, dia ingat, oleh itu sia-sia sahaja apa yang dia dibuat, apa yang dia menginjilkan, apa yang dia pelayanan dia sudah tidak berjaya. Itu hanya ingatan dia sahaja. Tetapi apa yang dikatakan 1 Korintus itu, bab yang ke-15 ini, di sini berkata apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu apa? Tidak sia-sia. Apa itu? Tidak sia-sia. Ya, pasti. Begitu berkuasa sekali. Oleh itu di sini berkata, jangan kita goyah. Kita harus berdiri teguh. Kita harus giatlah. Terus maju dalam pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah yang dikatakan 1 Korintus. Oleh itu saya mengalahkan, ya, hal yang pertama ini, berjujurlah dengan Tuhan. Jangan kita segan-segan. Kita bermasalah, kita berhadapan dengan apapun sahaja, kita berdoa dengan Tuhan, kita luarkan saja perasaan kita ini. Jangan malu, jangan salahkan kita diri sendiri. Jangan ingat Tuhan begitu jauh sekali dan kita begitu berdosa sekali. Jangan. Oleh itu di sini saya berkata,
ya, dalam skrip ini berkata, pandanglah Yesus. Siapakah Yesus? Penyelamat kita, juru selamat kita. Siapakah Yesus? Dia adalah kawan kita yang terbaik sekali. Siapakah Tuhan? Siapakah Yesus? Dia memahami kita. Oleh itu saya berkata, saya mengalahkan saudara-saudari, pandanglah Yesus. Jangan memandang kepada duniawi ini. Jangan. Sebab kalau kita melihat, kita memandang kepada keadaan, melihat masalah-masalah kita ini, melihat penyakit-penyakit yang di hadapan kita ini, kita melihat kepada duniawi ini, saya katakan, kekecewaan engkau ditambah-tambahkan lagi. Kamu lebih negatif lagi. Iya. Oleh itu, saudara-saudari, berdiri teguh. Jangan goyah. Jangan goyah. Right? Pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus. Apalagi kita boleh belajar. Ayat yang ke-9 ini mematuhi perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan, jangan berputus asa. Ya. Baru-baru ini kita tahu, sudah lebih daripada 1 tahun, kita banyak, ya, negara kita dilanda banyak sekali, ya, terutama ini COVID-19 ini. Banyak orang sudah kehilangan kerja, ya, banyak lagi, ya, begitu sedih. Kadang-kadang kita boleh dengar. Tapi yang satu hal itu SOP, ya, SOP, ya, ya, kalau kita tidak mematuhi, pasti kita disaman, pasti kita didenda. So, perintah Tuhan ini ialah apa? Kita jangan berputus asa. Kita jangan berputus asa. Never give up. Alright? Never give up. Jangan berputus asa. Walaupun kita tahu sudah 1 tahun lebih, ya, pandemik ini di negara kita. Setiap hari kita dengar berita, hati pun sudah begitu sedih. Berapa orang yang mati, berapa orang yang kena positif. Tapi kita jangan berputus asa. Oleh itu, saya mengalahkan saudara-saudari, biarlah apa yang berlaku di luar sana, kita harus dalam hati kita ini, dalam persekutuan kita ini dengan Tuhan, kita harus mematuhi perintah Tuhan. Itu penting sekali. Ya, itu penting sekali. Dan saya berkata, orang yang berputus asa tidak akan merentangi sebarang rintangan. Tetapi pemenangnya, ya, kalau kita mau menjadi orang yang memenangi ataupun pemenangnya, the winner, ya, pemenangnya adalah orang yang tidak berputus asa. Oh, hebat sekali, ya, hebat sekali. Tuhan kita hebat sekali. Orang Indonesia berkata mantap sekali, ya. So, oleh itu saya mau bertanya, mengapa kita tidak harus berputus asa? Mengapa? Nomor 1, kita mempunyai panggilan yang kudus. Kudus, holy. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 ini berkata, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam siapa? Siapa tuh? Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, permulaan zaman. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita harus bersyukur kerana kita diselamatkan dengan kasih karunia Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus Kristus. Walaupun kita orang yang tidak baik,
Kita orang yang berdosa, tapi Tuhan menyelamatkan kita. Syukurlah kepada Tuhan, saudara-saudari. Dan kita jangan berhenti di situ sahaja. Apabila kita diselamatkan oleh Tuhan, kita harus terus maju. Sebab Tuhan memanggil kita. Mengapa dia memanggil kita? Apakah tanggung jawab kita? Apakah utusan kita ini? Untuk dunia ini semakin gelap. Dunia ini semakin hilang harapan. Dunia ini, kalau orang ramai yang belum kenal Yesus Kristus, mereka begitu putus asa sekali. Ya, sebab mereka dilanda penyakit, bermasalah, bertimbul-timbul banyaknya. Dan kadang-kadang ini ada pressure ya, ada pressure dan mereka tidak boleh menghadapi pressure itu. Begitu sedih ya. Orang hilang pekerjaan, orang hilang nyawa. Ya. Oleh itu, kita ada satu tanggung jawab yang kudus. Dan panggilan ini ataupun panggilan yang kudus ini kita boleh katakan diberikan oleh Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta ini. Tuhan yang memberi kita ini panggilan. Tuhan yang mengutuskan kita. Ya. Oleh itu kita jangan berhenti di situ. Jangan, saudara-saudari, saya mau ingatkan, jangan. Kita harus teruskan maju. Teruskan. Ya, teruskan perjalanan kita ini. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Terus mematuhi ya perintah Tuhan. Oke, perintah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita teruskan ya. Mengapa kita tidak harus berputus asa? Perkara yang kedua ini berkata kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 di sini dikatakan sebab kasih Kristus. Kasih siapa? Kristus. Yesus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Karena Yesus telah mati di kayu salib, kita sebagai pengikutnya, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diselamatkan. Dengan apa? Karena Tuhan begitu kasih, begitu cinta kepada kita. Nah, saudara-saudari, Rasul Paulus, kenal kan? Ya, di Perjanjian Baru, Rasul Paulus, mengapa dia boleh terus maju ke depan? Betulkah? Mengapa dia boleh terus percaya kepada Tuhan? Mengapa? Pelayanan dia terus dikembangkan. Mengapa? Di sini saya berkata, Rasul Paulus tetap maju ke depan karena kasih karunia Yesus Kristus. Maksudnya di sini apa? Paulus, ya, saudara Paulus ini, dia terus maju ke depan bukan karena pelayanan dia yang percaya. Bukan karena ramai sekali orang mendengar khotbah-khotbah dia. Bukan karena begitu ramai sekali mereka menerima Tuhan. Tetapi mengapa ini Rasul Paulus ini dia boleh terus maju ke depan? Jawabannya senang saja ataupun ringkas sahaja, yaitu kasih, the love of God. Kasih Tuhan untuk dia membolehkan dia terus maju ke depan. Saya juga
Saya telah menjadi pastor lebih daripada 30 tahun. Ya, dalam 30 tahun ini ada yang sedih, ada perkara yang sukacita, ada yang manis, ada yang masam, ada yang pahit, ya. Ya, sebab panggilan kita ini kita berhadapan dengan berbagai-bagai serangan daripada musuh kita ini. Ya, berbagai-bagai, maupun di dalam gereja, maupun di luar gereja, maupun di keliling kita ini, maupun di duniawi ini, kita ya diserangi. Saya juga tahu, saudara-saudari juga diserangi karena kita ya berdiri teguh, karena kita tidak goyah. Oleh itu, musuh kita ini tidak begitu suka sekali. Tidak. Dia pasti akan menyerang kita bertubi-tubi. Oleh itu dalam 30 tahun lebih daripada 30 tahun ini saya menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang pastor ya di pelayanan ini memang tapi satu hal saya begitu boleh dikatakan saya suka apa yang dikatakan dalam 2 Korintus ini ya, sebab kasih Tuhan memimpin kita. Tuhan ya, kasih Tuhan memimpin kita dan kita boleh terus maju ke depan. Itu sahaja. Ya, sebab kita jangan lihat apa pelayan kita ini. Kita tidak boleh lihat berapa orang kita sudah diselamatkan, berapa orang sudah diberkati oleh khotbah-khotbah kita. Kita tidak boleh berkata demikian. Tapi apa yang memberikan dorongan, apa yang memberikan dorongan ini untuk saya terus maju melayani Tuhan lebih daripada 30 tahun. Ya, kalau Tuhan memberi saya 30 tahun lagi, saya mau terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Amin. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 dan 10, apa dikatakan di sini? Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tinggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Yesus mengasihi kita. Amin. Yesus mengasihi engkau. Amin. Yesus mengasihi saya dan keluarga saya. Puji Tuhan. Oleh itu, saya tidak mau berhenti. Saya tidak mau berputus asa. Saya mau terus mematuhi perintah Tuhan. Risiko yang ketiga, yaitu risiko yang tinggi. Mengapa kita tidak harus berputus asa? Kalau kita lihat kehidupan Yunus, ya Jonah, ya, dan juga Daud, ya adalah satu contoh yang baik. Ya, mereka harus mematuhi perintah Tuhan. Apabila Tuhan memanggil Yunus pergi ke Niniwe, apa yang dia buat? Dia melarikan diri. Dia cabut lari itu. Dia ingat lebih pandai daripada Tuhan. Dia ingat dia lebih. Ya? Kalau orang Inggris bilanglah smart. Smart. Tapi dia bukan smart. Ya, dia tidak smart. Dia tidak smart. Dia ingat dia boleh lari daripada Tuhan. Tidak. Tapi dia menghadapi. Kalau dia melari daripada Tuhan, dia berjaya. Itu untuk seketika saja. Sebentar saja. Tuhan pasti memanggil dia balik. Kita punya Tuhan hebat sekali. Hebat sekali. Ingat, saudara-saudari,
jangan melarikan diri ya. Jangan cabut lari yo. Oh bahaya tu sebab ada risiko yang tinggi yang harus dibayar. Itulah yang dilakukan, itulah yang dihadapi oleh Yunus dan juga Daud. Ya, Yunus dia harus bercamp. Ya, dia harus bercamp. Camp itu berkemah lah, ya, di dalam mana? Bukan hotel tau, bukan hotel. Bukan hotel. Tiga hari 3 malam tu. Oh, bukan di hotel. Bukan hotel di Sabah, tapi di perut ikan besar. Oh, mana tu camp tu? Speaker dia orang lah. Dia satu orang saja camp. Dari mana? Tapi 3 hari 3 malam di perut ikan besar. Suka? Kalau suka bolehlah, masuklah ikan perut masuklah. Oh, tidak senang, tidak senang. Itu Yunus. Tuhan menggunakan ikan besar untuk mengajar, untuk dia membayar risiko. Oh, ini orang saya ingat dia lebih smart. Tidak. Daud juga. Daud ini dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Ya, dia tidak tapi dia harus membayar satu risiko yang tinggi. Mengapa? Kerana dia berzina. Dia suka sama orang punya isteri. Oh, mana boleh? Ya, mana boleh, itu bukan ajaran Tuhan. Oh, dia tidak, tapi dia suka orang lain. Oh, apa yang terjadi? Risiko yang tinggi dia harus bayar. Anak dia mati. Ya, itulah risiko dia, saudara-saudari. Kalau kita berputus asa, kalau kita tidak mematuhi perintah Tuhan, itulah akibatnya. Sedih sekali ya, sedih sekali. Tapi puji Tuhan, ini orang semua ini, Daud, Yunus ini, mereka bertaubat. Puji Tuhan, mereka bertaubat. Kalau tidak bertaubat, lagi kena hebat. Kena bayar lagi. Ini resiko yang lebih tinggi. Oleh itu saya berharap saudara-saudari tidak harus berputus asa kerana risiko yang tinggi ini. Ya, mari kita teruskan. Yang ketiga, berjaga-jaga. Ayat yang ke-11 ini berkata, Yeremia menyadari dia tidak seorangan. Karena Tuhan menyertainya. Tuhan yang kita percaya adalah pahlawan yang gagah. Amin. Siapakah Tuhan? Bukan remeh-remeh saja. Ya, siapakah Tuhan? Ya, Tuhan ini tidak dibeli, bukan dibeli di kedai-kedai mana? 7-Eleven, tidak. Tapi Tuhan yang kita sebutkan, tapi kita percaya dia adalah pahlawan yang gagah. Warrior. Wow. Oleh itu, saya, saudara dan saudari yang seiman, kita tidak keseorangan. Itu adalah hakikat. Itu pasti. Okey, itu adalah perkara yang benar. Sebab Tuhan menyertai kita. Saya suka dengan Immanuel, ya, disebut-sebut di Alkitab, ya, kita ini. Immanuel bermaksud Tuhan menyertai. Tuhan tidak akan memberi kita satu masa ataupun melihat kita ini keseorangan. Sebab dia akan menyertai. Siapa? Semua orang. Siapa? Yang susah, miskin, yang kaya, yang berpelajaran tinggi, yang mungkin berpelajaran rendah. Tidak. Tuhan pasti menyertai kita. Ya. Mana-mana golongan. Ya. So, oleh itu kita berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga sebab kita tahu ini musuh kita ini selalu menyerangi kita. Berjaga-jaga, menyerangi kita dengan berbagai-bagai pikiran negatif. Ya, usaha-usaha kita ni gagal, kita ni bodoh, kita ni tak berguna. Oh, ini
ini satu tebaran yang begitu hebat daripada serangan ini. Oh, kita harus ingat, kita harus berjaga-jaga. Apakah firman Tuhan ini? Ya, saya harap kita boleh belajar perkara yang hebat-hebat ini. Ya Tuhan, ya saudara-saudari, puji Tuhan. Oleh itu, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang pahlawan yang gagah. Dan marilah kita terus percaya kepada Dia. Dan pasti, ya kita harus kita pasti sekali ya Tuhan memberkati kita. Ya, mari kita teruskan lagi ya. Yang keempat, bersorak-sorak memuji Tuhan. Ayat yang ke-13 ini. Di sini berkata, memujilah Tuhan walaupun kita berhadapan dengan berbagai masalah. Janganlah macam muka ni papaya saja ataupun muka ini begitu sedih saja. Ya, macamlah tepikai watermelon lah, ya. Saudara-saudari, senyum selalu. Pujilah Tuhan selalu. Bersyukurlah Tuhan selalu. Amin. Memuji Tuhan. Karena ini Yeremia, dia memuji, dia bersyukur kepada Tuhan. Hati yang berputus harapan, hati yang berputus asa ini digantikan. Oh, hebat. Digantikan kepada kesukacitaan. Nah, saudara-saudari, kamu mau apa? Terus berputus asa ataupun mau kesukacitaan? Kamu pilih. Kalau saya pilih kesukacitaan. Ya, jangan dengan muka yang muram aja. Ya, ataupun masim saja. Happy. Ya. Tapi kita buat bukan untuk menunjuk-nunjuk saja. Kita buat bersungguh-sungguh. Berkecil hati. Ya, orang seperti Yeremia ini dia berkecil hati, digantikan kepada keberanian. Hebat, berdiri teguh, jangan goyah. Itulah dikatakan ya oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan ini Yesaya bab yang ke-61, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tabitan kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ya, mesti ingat kita mempercayai Tuhan, sebab Tuhan adalah pahlawan yang gagah. Ya, oleh itu kita harus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Di sini lihat screen saudara-saudari masing-masing. Puji-pujian membawa beberapa perkara. Ini penting ya. Ada 4 perkara di sini. Nomor 1, pujian mengakui Tuhan. Tuhan adalah siapa? Tuhan adalah pemberi ataupun Jehovah Jireh. Ya, memberi. Ya, kita tahu sekarang negara kita dilanda pandemik ini. Ya, semua orang susah, semua orang sedih, semua orang ada yang mati, ada yang begitu banyak sekali ya bundung, ada yang begitu. Kadang-kadang ini juga mempengaruhi kehidupan kita, ya kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Ya, kita hilang ini, kita hilang itu, begitu. Ya, tapi kita tahu. Saya nak tanya satu soalan saja, yang simple, ya, yang ringkas. Soalan saya begini. Apakah Tuhan tahu di dunia ini, termasuk Malaysia, termasuk Sabah, termasuk Sarawak, termasuk ini Semenanjung ini, adakah Tuhan tahu apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, ya, apa yang telah melandakan bumi ini? Ya, Tuhan tahu tak? Tuhan tahu tak ini COVID ini? Jawabannya pasti yes. Ya, Tuhan tahu. Sebab Tuhan adalah pencipta. Ya,
pencipta alam semesta. Tahu, Tuhan pasti tahu. Tapi kita tahu juga satu hal. Ini COVID ini bukanlah untuk selama-lamanya. Pasti satu hari dia akan hancur dan hilang. Sebab siapa yang mencipta alam semesta ini? Tuhan. Oleh itu, saya mau mengalahkan Tuhan, saudara-saudari, puji-pujian dia membawa apa? Membawa apa? Yaitu perkara seperti ini, mengakui Tuhan adalah pemberi. Pemberi apa? Pemberi kesehatan, ya, kesembuhan, termasuk uang, termasuk ini, termasuk itu, ya, yang kita perlukan, ya, yang kita perlukan. Oleh itu, kita tahu Tuhan adalah pahlawan yang gagah. Dia juga adalah Tuhan ataupun Jehovah Jireh. Dia adalah Tuhan yang melakukan mukjizat. Dia adalah Tuhan yang memberi. Dia adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Dan pasti dia tahu apa yang kita melalui yang begitu hebat hari ini. Ya. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan akan menjaga, ya, anak-anak dia. Itu nomor satu. Nomor dua, pujian mengakui rancangan kehendak Tuhan. Ya, saya tidak tahu apakah rancangan Tuhan untuk saudara-saudari. Ya, saya tidak tahu. Ya, tetapi selagi kita terus bersyukur dan memuji Tuhan, Tuhan tetap memimpin kita. Apakah rancangan Dia? Apakah kehendak Dia di dalam kehidupan kita masing-masing? Ya, dan Tuhan tetap memimpin kita. Tuhan tetap, yang pasti sekali pimpinan Tuhan adalah penuh dengan berkat dan bahagia. Amin. Ya, so kita memuji Tuhan. Walaupun kita ada rancangan tersendiri, kita mempunyai rancangan keluarga tersendiri, tetapi rancangan kehendak Tuhan lebih hebat lagi. Ya, lebih hebat lagi. Dahulu saya merancang ataupun saya bercita-cita mau menjadi seorang polis. Ya, sebab saya suka tangkap orang jahat. Ya, tapi itu rancangan saja. Tapi Tuhan mempunyai rancangan yang lebih hebat untuk saya. Ya, Dia memilih saya dan menjadi pelayan Dia, hamba Dia. Itulah Tuhan, kehendak Tuhan. Oleh itu, mari kita terus memuji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Nomor tiga, menerima apa yang ada sekarang. Ya, menerima apa yang ada sekarang. Pujian kita tidak berdasarkan apa yang kita rancangkan untuk masa depan. Sekarang adalah masanya. Sekarang adalah masanya untuk kita bersyukur, memuji Tuhan. Jangan tunggu sampai esok. Jangan tunggu sampai tahun depan. Jangan. Sekarang. Ya, ingatkan. Ingatlah, tengok berapa kalau kita lihat sekeliling kita ini, banyak orang sudah hilang pekerjaan, ya, income mereka, gaji mereka, begitu. Ya, kita sedih. Ya, tapi kita tahu, kita masih ada kita masih ada, ya, makanan di atas meja di rumah, ya, masih mempunyai pekerjaan, ataupun kita masih sehat. Puji Tuhan, pujilah Tuhan sekarang. Jangan tunggu sampai kita sudah menjadi kaya ataupun mempunyai uang yang banyak-banyak. Janganlah kita tunggu sampai kita harap ataupun kehendak kita, rancangan kita sudah dipenuhi. Tidak. Sekarang adalah masa yang begitu hebat sekali. Ya, so jangan tunggu. Yang keempat, pujian membawa kekuasaan. Ya, power, kekuasaan.
KPR itu kisah para rasul lah, ya. Bab ke-16, 25 sampai 26 di sini berkata apa? Tapi kira-kira tengah malam Paulus dengan Silas mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbuktilah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara-saudari, di sini berkata, apabila kita memuji bersyukur kepada Tuhan, Dia membawa apa? Kekuasaan. Lihatlah contoh Paulus dengan Silas, mereka dipenjarakan di Filipi. Tetapi Tuhan melakukan satu mukjizat. Apabila mereka dua orang ini hamba Tuhan ini mereka dipenjarakan, apakah mereka buat? Mereka komplain dah. Oh, apa nih Tuhan, saya melayani Tuhan tetapi saya dipenjarakan. Adakah mereka komplain tidak ada ini, tidak ada itu? Oh, mereka buat apa? Kisah para rasul bilang mereka buat apa? Menyanyi, bersyukur. Ya, mereka menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Oh, hebat sekali. Bukan saja Tuhan melakukan mukjizat. Lihat, sendi-sendi penjara itu goyah. Macam ada gempa bumi itu. Belenggu ini apa? Belenggu pintu semua itu semua terlepas, buka. Ya, mereka semua dilepaskan. Oh, hebat. Kerana apa? Pujian. Kerana apa? Syukur kepada Tuhan. Ya, oleh itu saya berharap saya berharap saudara-saudari seiman dalam Kristus ini, kita jangan lihat keadaan. Kita jangan pandang ke kiri, ke kanan, tapi kita pandanglah kepada Tuhan. Dan kita memberi puji-pujian hanya untuk Yesus Kristus. Amin. Itulah yang saya mau katakan untuk pagi ini. Dan saya berharap saudara-saudari semua diberkati. Semua diberkati. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa kami di dalam surga, saya mau terima kasih kerana masa ini begitu hebat sekali. Roh Kudus begitu hebat sekali mengajar kami. Dan kami mau mendengar dengan sepenuh hati kami. Iya, Tuhan kami tahu Engkau telah mengutus Yeremia. Dan kadang-kadang dalam pelayanan, dalam kehidupan ini penuh dengan rintangan. Termasuk kita pagi ini ya Tuhan. Tetapi kita mau bersyukur. Kami mau membalas utusan ini, panggilan yang kudus ini, kita mau mematuhi segala-gala yang diperintah oleh Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan, terimalah doa kami ini. Tuhan, pimpinlah setiap langkah kami ya Tuhan. Di dalam dunia yang penuh dengan pandemi, yang penuh dengan kesusahan. Tetapi satu hal kita pasti, Tuhan adalah pahlawan yang gagah. Ya, kalau kita berada di dalam Tuhan, pasti kita akan memenangi segala rintangan ini ya Tuhan. Bapa di surga, saya terima kasih kerana kita dapat diberkati oleh Yesus Kristus. Dan kami terima berkat ini ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari, terus maju. Ya. Dan hari-hari akan datang ya. Kalau kita boleh lebih mengenali antara satu sama lain. Ya, di sini saya ucapkan ya never give up ya, jangan berputus asa, teruskan maju, terus pandang kepada Yesus Kristus.
Amin. Puji Tuhan. Oke, thank you. God bless you. Bye. Haleluya, Jesus. Selamat pagi ya, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Kita bersaudara. Shara baba baba Yeshua rase kadadianse. Oh, shara la 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 vashe. So good. Shara la la so. Yesus. Syukur Abba syukur Abba syukur Sidi ande lava Jesus. Ku puja namamu Tuhan, Engkau sumber kekuatan, penghiburan. Pada saat kita memuji Dia, keputusasaan menjadi satu pengharapan yang baru. Haleluya. Pada saat kita tidak dapat melihat jalan keluar, puji nama Yesus. Karena dari pujian kita melihat kehendak-Nya. Kita melihat penyediaan yang Dia berikan. Thank you, Jesus. Mari kita puji nama Yesus. Haleluya. Oh, shekara baba baba ya senedianse. Haleluya. Shikira baba. Syukur abase. Haleluya. Oh Yesus, shikira baso. Haleluya, Jesus. Mari kita nyanyikan dan nyatakan kekuatan kita, kekuatan di dalam hidupku. Kekuatan di hidupku. Yes, Lord. Ku dapat dalam Yesus. Dia Tak tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapa, pada saat ini Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun yang mereka berada, Haleluya. Engkau melihat situasi mereka pada saat ini. Dan kami katakan pada situasi mereka, Yes, Jesus. bahwa apapun situasi yang mereka hadapi itu tidak kekal. Haleluya. Karena Engkau Allah Jireh yang menyediakan semua yang mereka perlukan. Haleluya. Mau itu secara pribadi, mau itu secara keperluan jasmani mereka, emosi mereka, ataupun pemikiran mereka. Haleluya. Pada saat ini kami melihat curahan pengurapan, kedamaian mengalir dari syurga, Haleluya. mengalir ke dalam tubuhmu pada saat ini, Haleluya. mengurapi pemikiranmu, mengurapi hatimu, Haleluya. sehingga suara yang lembut itu, Haleluya. suara yang lebih jelas kedengaran, suara yang akan membimbingmu, yang akan menguatkan engkau,
yang akan membawa engkau keluar daripada persoalanmu pada saat ini. Bangkitlah, bangkitlah jiwa. Pujilah Tuhan Allahmu Yesus Kristus, karena limpahan kuasa darahnya, karena kuasa yang membangkitkannya dari kematian itu ada di dalammu pada saat ini. Bangkitlah jiwa, pujilah Tuhan, Tuhan Allahmu Yesus pada saat ini, karena Yesuslah sumber kekuatan. Berseru, Yes, Lord. berharap dalam Yesus. Yes, Lord Jesus. Tuhan, ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, kuasa, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku akan goyang selamanya. Tuhan Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Goyang selamanya. Goyang selamanya. Terima kasih Yesus, selamanya tak akan goyah kami Tuhan. Kami bangkit, takkan goyah lagi, karena Yesus berserta kami, karena kasih Yesus setia. Yesus Alfa, Yesus Omega, Raja mulia Yesus, Raja mulia, Yesus setia, Yesus setia. Bangkit jiwaku, bangkit jiwaku, haleluya, haleluya, hosana. Bangkit jiwaku, bangkit jiwaku, glory, 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 haleluya. Sukacita Tuhan mengalir, sukacita surgawi mengalir di jiwaku. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi sekarang ini. Haleluya Lord, kami puji Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Yesus. Kami kembalikan semua pujian Haleluya. syukur kami hanya Thank you, Jesus. bagimu, hanya Haleluya. bagimu. Oh haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya.
Terima kasih Roh Kudus karena Engkau yang puaskan kami. Karena Engkau yang puaskan kerinduan kami. Karena Engkau yang memberikan kami pengwahyuan tentang kebangkitan kami dari apapun situasi yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk peluang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan yang lebih nyata lagi. Terima kasih Tuhan, karena lebih jauh kami memahami betapa Engkau mengasihi kami pada saat ini. Tidak akan goyah lagi Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau akan selalu setia ada di sini bersama kami. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih untuk setiap kawan-kawan dan saudara seiman kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Yesus Engkau mengasihi mereka. Dan pengurapan-Mu tidak akan berhenti walaupun kebaktian kami akan berhenti pada saat ini. Bapak, kami berdoa semoga Engkau bawa kami kembali ke tempat ini, ke kebaktian online ini bersama lagi di minggu hadapan. Supaya kami dapat terus memuji dan memuliakan Engkau. Membangunkan antara satu dengan yang lain dengan kehadiran kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami doa semua ini hanya di dalam nama Yesus. Amen. Haleluya. Berjumpa lagi kita di minggu hadapan. Salam damai dari kami. Take care.